Perkenalkan, nama saya Kamelia, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menghafalkan daftar tilik massa nifas. Yang pertama, persiapan alat, yaitu baki beralas, tensimeter, stetoskop, termometer, botol berisi air bersih dan klorin, kemudian nirbeken atau bengkok, kop berisi tisu, kapas sublingual, air DTT, kasa dan betadin, kemudian bak instrumen kecil, sarung tangan, baskom berisi larutan klorin 0,5%, refleks patella, center pen light, kain, pembalut, pakaian yang bersih, lampu sorot, tempat sampah medis dan non-medis. Kemudian langkah pemeriksaan fisik ibu, yang pertama mencuci tangan, kemudian melakukan TTV, kemudian meminta pasien mengganti baju menggunakan kimono, kemudian naik ke tempat tidur. Pemeriksaan kepala, apakah ada ketombe atau rambutnya rontok atau tidak, kemudian telinga, ada sekret atau tidak, ada kelainan atau tidak, kemudian muka, tanda-tanda adanya anemis, preeklamsi, dan eklamsia pada postpartum karena bisa terjadi pada 1-2 hari postpartum. Inspeksi muka, warna kulit muka, apakah ada pembengkakan di daerah wajah dan kelopak mata, konjungtiva pucat atau tidak, sklera ikterik atau tidak. Kemudian hidung, ada polip atau tidak, mulut, kebersihan, kelembapan bibir, kemudian karies atau tidak pada gigi. Kemudian leher, inspeksi, lihat bagian area leher, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada warna kemerahan atau tidak. Kemudian lakukan palpasi pada kelenjar tiroid dan getah bening. Kita melakukan dengan cara ditemukan, kita menyuruh ibunya untuk menelan apakah ada kelenjar tiroid dan getah bening atau tidak. Kemudian dada, kita melakukan pemeriksaan paru-paru, ada bunyi wheezing, Roshi atau tidak. Kemudian jantung, ada bunyi murmur, galop, dan pulsasi pada jantung atau tidak. Kemudian payudara, kita lihat apakah ada bendungan payudara, masitis pada payudara, dan abes pada payudara. Kemudian inspeksi, kita melihat apakah ada kemerahan pada payudara, ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, yaitu perabaan payudara. Yang pertama dari payudara terjauh atau bagian kiri, kita peraba sampai aksila. Kemudian gantian sebelah kanan, apakah ada benjolan kelenjar getah bening atau tidak. Kemudian abes pada payudara, kemudian kaji nyeri tekanan. Kemudian abdomen, kita inspeksi terlebih dahulu, kita lihat bagian abdomen. Kemudian kita lakukan palpasi, yaitu kita melakukan pemeriksaan TFU sesuai involusi uteri dan apakah kontraksi uterusnya sesuai dengan hari setelah persalinan. Kemudian kita melakukan ekstremitas, kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama inspeksi, kita lihat, kemudian kita lakukan palpasi apakah ada varises, odema, refleks patella, nyeri tekanan, panas pada betis. Kemudian pemeriksaan genitalia eksterna, yaitu membantu ibu dalam posisi dorsal recumbens. Kemudian pasang perlak, lepaskan pakaian dalam pasien, cuci tangan, dekatkan alat seperti nirbeken, kom berisi kapas DTT, kemudian dan sarung tangan steril. Kemudian lakukan vulva hygiene menggunakan kapas DTT. Selanjutnya periksa onogenital, apakah ada varises, hematoma, odema, dan tanda-tanda infeksi. Kemudian periksa luka jahitan, apakah ada pus, apakah ada jahitan terbuka. Kemudian periksa lokea, warna dan konsistensinya. Kemudian periksa kandung kemih. Kemudian periksa anus, ibu diposisikan miring, kita periksa anus apakah ada hemoroid atau tidak. Kemudian merapikan alat, semua alat yang telah digunakan kita masukkan ke larutan klorin 0,5%. Jika sudah, kita bantu ibunya untuk bangun dan merapikan ibunya kembali. Kemudian lakukan pendokumentasian
atas tindakan yang telah kita lakukan. Sekian dan terima kasih.